Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah barang yang sempat viral ya. Jika pendahulunya sukses dengan TWS budget terbaik, kali ini muncul generasi terbaru yang juga sama-sama boomingnya beberapa waktu yang lalu. Lalu apakah memang se-hype dan sebagus itu? Nah, biar nggak penasaran, yuk kita review bareng-bareng TWS terbaru dari Anker, yaitu Soundcore R50i NC. Jadi memang secara penamaan sama dengan generasi pendahulunya ya guys, cuman ketambahan NC saja, yang berarti TWS ini sudah ada Active Noise Cancellation. Harga 200-an sudah ada ANC. Gila sih ya emang Anker, di harga yang semurah ini sudah memberi fitur ANC tapi dengan build quality yang gak kaleng-kaleng sih kalau sekelas Anker. Tampak solid dan gak murahan, malah kelihatan seperti TWS di harga 500-an ke atas. Secara desain sih memang agak sedikit berubah, desainnya lebih mengotak dengan warna yang ngedoff. Ada 5 varian warna yang bisa dipilih, tapi yang putihnya ini emang kece abis ya guys. Perubahan lainnya seperti adanya fitur tambahan di bagian bawahnya ini yang bisa dibuka sehingga bisa menjadi phone holder. Ya biasa aja sih ya guys, cuman percaya deh suatu saat pasti bisa berguna. Untuk desain bagian dalamnya seperti ini ya, emang keren banget. Dan yang paling saya suka adalah desain dari lampu indikatornya yang sudah meniru dari desain kakaknya seperti Liberty 4 NC dan P40i. Jadi menambah kesan elegan dan futuristik. Untuk modelnya ini in-ear ya, lalu desain buds-nya bertangkai dengan model yang pipih seperti ini. Tidak terlalu panjang, simple, dan minimalis dengan logo Soundcore yang dicetak tenggelam. Detailnya ini patut diacungi jempol sih. Perpaduan dual tone-nya ini yang saya suka, cakep banget. Untuk desain silikon ear tips-nya seperti ini, tidak terlalu dalam dan dekat ke nozzle-nya. Earbuds-nya ringan, jadi termasuk nyaman ketika digunakan dan bisa melekat dengan erat. Termasuk aman sih jika digunakan buat olahraga. Touch-nya ada di bagian atas dan ada indikator suara ketika menekannya. Cukup ngebantu sih apakah kita sudah neken atau belum. Untuk gesturnya cukup simple, klik sekali untuk play dan pause, klik 2 kali untuk next dan previous, klik 3 kali untuk voice assistant, serta klik tahan selama 2 detik untuk pindah dari mode ANC ke transparency mode. Dan kalau kalian pengen ke normal mode ini agak ribet ya, karena kalian harus ke aplikasinya dulu. Selain itu, earbuds-nya juga bisa digunakan secara mono ya. Untuk kualitas ANC-nya terbilang lumayan, sudah sangat membantu untuk mereduce noise dengan baik. Meskipun di high tone itu masih bisa sedikit kedengeran. Untuk transparency mode-nya bekerja dengan cukup baik untuk bisa menangkap suara di sekitar. Intinya masih oke banget loh di harga segini. Berikut ini adalah dari sampelnya. Halo, cek 123, cek 123, cek 123. Halo, cek 123, cek 123, cek 123. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang paling ditunggu. Bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini? Apakah tetap sebagus yang kemarin, agak berubah, atau malah lebih jelek? Dengan driver sebesar 10 mm, sudah menghasilkan suara yang termasuk keras di volume sekitar 70-an. Setelah saya tes dengan menggunakan beberapa lagu, sebenarnya masih sama bagusnya, tapi agak sedikit berbeda ya guys. Jika R50i yang kemarin lebih ke arah balance, namun untuk yang seri NC ini sekarang menjadi agak V-shape ya, malah seperti A20i. Bassnya masih tetap gede dan nendang seperti biasa. Sedikit berlebihan tapi di sini agak boomy ya. Jadi efek rumbling atau ekor bassnya itu terkadang bleber sedikit sampai ke sektor mid.
Detail dan vokalnya menjadi agak sedikit mundur, namun separasi instrumennya masih bisa terbilang jelas untuk dibedakan. Untuk treble-nya menjadi lebih lembut ya, dan cering simbalnya masih ada sih, tapi kayak kurang maksimal. Nah, untuk clarity-nya sih masih sama-sama oke, jernih dan jelas, meskipun untuk detail dan soundstage-nya tidak seberapa luas. Tapi di harga segini masih termasuk enak banget kok. Dan kalau masih belum puas, seperti biasa Soundcore sudah menyediakan aplikasi yang menyediakan beberapa macam preset yang bisa kita pilih, atau kita juga bebas untuk mengaturnya secara manual. Fitur yang mantep sih ini. Dan pada aplikasi tersebut, kita juga bisa mengatur mode dari ambient sound dan control touch-nya. Untuk 3D surround sound-nya ini sih nggak seberapa fungsi ya, malah makin agak jelek. Berikut ini adalah dari segi sound sample-nya. Nah, sekarang kita lanjut kepada delay dan kualitas mic yang dimiliki oleh R50i NC ini. Dengan dukungan kodek standar SBC dan AAC, termasuk menghasilkan delay yang terbilang lumayan sih. Jika digunakan untuk bermain game, ini masih terasa delay. Namun apabila jika digunakan untuk sekedar nonton film ataupun YouTube, masih aman-aman aja. Lalu bagaimanakah dengan kualitas mic-nya? Dengan dukungan 4 buah mic, sudah menghasilkan suara yang terbilang lumayan. Nah, untuk yang seri NC ini memang bagusnya untuk penggunaan indoor ya, karena ada sedikit efek dari ANC-nya, jadi kualitas mic-nya agak sedikit mendem alias agak mudi. Tapi sebenarnya untuk suaranya masih jelas, terutama jika digunakan di area yang nggak terlalu noise. Berikut ini adalah dari segi sound sample-nya. All right, so the world of high-end noise-canceling headphones has kind of settled over the last few years, but now Player 4 has entered the game. And everyone just kind of figured they would eventually get into headphones. It was just a matter of when and how much. Because that's the thing about Sonos speakers is they are premium. They're very expensive. Halo, cek 123, ini adalah kualitas mikrofon dari Anker Soundcore R50i NC. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan untuk kualitas suaranya ini sebenarnya sudah bisa dibilang jelas ya. Tapi ada efek sedikit mendem, mungkin dari efek dari sedikit environmental noise cancellation-nya. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah ini saya akan melakukan pengetesan di luar ruangan untuk mengetahui kualitas mikrofonnya jika digunakan di outdoor. Halo, cek 123, ini adalah kualitas mikrofon dari Anker Soundcore R50i LC.
Ini untuk penggunaan di luar ruangan atau outdoor ya. Untuk keadaannya di sini lumayan rame, ada sedikit lalu lalang kendaraan. Nah, untuk kualitas mikrofonnya seperti apa? Tapi saya rasa untuk kualitas mikrofonnya ini sebenarnya sudah bisa dibilang lumayan bagus ya untuk menghandle noise. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Nah, yang terakhir adalah dari segi konektivitas, fitur, dan ketahanan baterai yang dimiliki oleh TWS ini. Dengan dukungan Bluetooth yang paling terbaru yaitu 5.4, so pasti aman banget ya dalam hal konektivitas. Tetap lancar hingga jarak 10 meteran. TWS ini juga sudah mendukung dari rating IPX54, jadi aman banget untuk percikan air, keringat, dan juga dustproof. Untuk baterainya sendiri udah makin badak ya. Jika yang kemarin tahan hingga 30 jam, nah yang seri NC ini bisa tahan hingga total 45 jam. Dengan sekali penggunaan di kisaran 10 jam tanpa ANC dan sekitar 8 jaman dengan ANC. Sudah termasuk oke banget untuk maraton film, game, atau sekedar Zoom meeting. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dibeli? Tidak dipungkiri lagi ya, 200-an sudah dapat ANC, sudah pasti worth banget. Apalagi ditambah dengan desain yang menarik, build quality yang solid, baterai yang awet, sudah bisa menjadikan TWS ini sebagai raja TWS ANC budget. Tapi jika pertanyaannya apakah worth untuk upgrade dari yang R50i biasa? Jawabannya tergantung ya guys. Jika kalian memang lagi butuh fitur ANC dengan baterai yang lebih awet, maka bolehlah untuk disikat. Tapi kalau kalian sudah nyaman dengan kualitas suara dari L50i yang biasa, maka saya rasa nggak urgen banget untuk upgrade. Tapi jika ini menjadi pilihan TWS pertamamu, wah the best banget lah di harga segini. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Selamat berakhir pekan, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.